Teacher mana nih ya? Wah, ini teacher. Wah, lihat guys. Bebannya. Teacher emang strong guys. Bebannya udah habis. Ditambah barbel lagi guys. Ini memang lebih berat daripada beban hidupnya guys. Mari kita lihat ekspresi teacher guys. Waduh. Oke guys, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita pemanasan dulu guys, biar strong ya. Langsung saja. Ini baru cocok nih. Hey. Good morning. Oke, selamat pagi. Saya sapa dulu adik-adik, teman-teman dan juga rekan-rekan para pencinta bahasa Inggris. Ketemu lagi dengan saya, your crazy teacher. Oke, today kita akan melanjutkan pembahasan tentang tenses simple future tense. Oke. Namun sebelum kalian lanjut menonton video ini, silahkan di subscribe dulu, ditekan tombol loncengnya biar saya bisa lebih semangat lagi membuat video baru untuk kalian ya. Oke, apa sih tenses simple future tense itu? Simple future tense adalah tenses yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan datang. Oke. Kalau kalian masih bingung apa sih waktu yang akan datang itu? Waktu yang akan datang itu misalnya besok, lagi 2 hari, lagi 3 hari, minggu depan, bulan depan, maupun tahun depan. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja check it out. Simple future tense ya. Oke, kita langsung saja masuk ke rumus ya. Jadi bagaimana kalau kita ingin ngomong akan di dalam konteks kalimat positif atau kalimat berita ya, langsung saja saya kasih contoh. Contoh untuk kalimat positif ya. Rumusnya adalah subjek ditambah shall atau will ditambah verb one atau kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Ini adalah rumus simple future tense dalam konteks kalimat positif. Rumus ini berarti akan. Oke, jadi langsung saja masuk ke contoh ya. Kapan shall atau will itu digunakan ya. Shall digunakan jika subjeknya I dan we. Sedangkan will digunakan untuk subjek selain I dan we. Oke. Kemudian catatan di dalam bahasa Inggris modern will juga digunakan untuk semua subjek. Oke. Agar lebih mudah untuk dipahami, langsung saja kita masuk ke contoh. I shall go to school tomorrow. Ini artinya saya akan pergi ke sekolah besok ya. Ini besok ini menyatakan waktu yang akan datang, artinya dia akan pergi ke sekolah besok ya. Kemudian contoh yang kedua, contoh penggunaan will. Oke. You will go to school tomorrow. Oke, artinya kamu akan pergi ke sekolah besok. Oke. Kemudian seperti saya bilang tadi dalam konteks modern, will juga digunakan untuk semua subjek ya. Sekarang saya kasih contoh lagi satu. Bagaimana jika will diikuti oleh subjek I ya. Jadi di sini akan menjadi I will go to school tomorrow. Artinya saya akan pergi ke sekolah besok. Jadi sama saja ya. Cuman buat adik-adik yang lagi duduk di bangku sekolah ya, ini perlu diperhatikan penggunaannya ya. Jangan sampai
bingung ya mana shall mana will. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan shall atau will di dalam konteks kalimat negatif. Langsung saja rumus untuk kalimat negatif. Subjek ditambah shall atau will ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Oke. Di sini shall atau will berarti tidak akan ya. Tidak akan. Jadi kalau kalian ingin ngomong saya tidak akan, misalnya saya tidak akan pergi ke sekolah. Oke, langsung saja masuk ke contoh lagi. I shall not go to school tomorrow. Oke, ini artinya saya tidak akan pergi ke sekolah besok. Oke, lalu bagaimana jika ingin mengatakan mereka tidak akan datang ke bank besok? Atau bagaimana jika mereka tidak akan datang ke rumah besok? Oke, langsung saja saya tulis di sini. They will not come tomorrow. Artinya mereka tidak akan datang besok ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika kita ingin mengatakan atau bagaimana jika kita ingin bertanya dengan menggunakan tenses simple future tense. Oke, langsung saja ya, saya akan kasih rumusannya. Namun sebelum itu biarkan saya hapusin dulu ya. Oke, rumus yang terakhir adalah rumus simple future tense di dalam konteks kalimat tanya atau interrogatif ya. Kalimat tanya. Rumusnya adalah shall atau will ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Di sini shall atau will berarti apakah akan. Apakah akan. Oke, jadi kalau kalian pengen bertanya, apakah kamu akan atau apakah mereka akan, apakah kita akan, tinggal menggunakan rumus ini ya. Jadi saya akan kasih contoh di sini. Yang pertama, shall we go to school tomorrow? Artinya, apakah kita akan pergi ke sekolah besok? Oke. Kemudian contoh yang kedua, will you go to party next week? Ya, artinya apakah kamu akan pergi ke pesta minggu depan? Jadi sampai di sini bagaimana, sudah bisa ditangkap? Semoga pelajaran kali ini bisa kita gunakan ya, bisa dipahami dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita nantinya. Sekian dari saya. Jika memang ada hal-hal yang kiranya belum bisa dipahami atau jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Sekian dari saya, jaga diri dan kesehatan. Salam Tenses.